Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dengan NIM 231061112200005. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya berupa PowerPoint dengan judul intersepsi. Intersepsi sering dikenal sebagai fenomena yang tak terlihat namun memiliki dampak yang sangat nyata pada kehidupan sehari-hari. Intersepsi adalah proses alamiah yang seringkali terabaikan, namun memiliki peran krusial dalam siklus air global. Fenomena ini melibatkan penangkapan air hujan oleh vegetasi sebelum mencapai permukaan tanah, mempengaruhi ekosistem, ketersediaan air, dan iklim. Secara sederhana, intersepsi didefinisikan sebagai proses di mana air hujan yang jatuh dicegat dan ditahan oleh permukaan vegetasi, seperti daun, batang, dan ranting sebelum mencapai tanah. Ada beberapa komponen utama dalam intersepsi, ada 3, yaitu penangkapan, di mana air hujan menempel pada permukaan daun, yang kedua penyimpanan, di mana air tertahan sementara pada vegetasi, dan ketiga ada evaporasi, yaitu air yang tertahan menguap kembali ke atmosfer tanpa mencapai tanah. Penting untuk membedakan intersepsi dari aliran batang atau stem flow, atau tetesan tajuk atau tropal, di mana air mengalir menuruni batang atau menetes dari tajuk pohon ke tanah. Mengapa sih intersepsi itu penting? Karena intersepsi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek lingkungan dan kehidupan, seperti pengurangan banjir, karena hutan yang lebat dapat menyerap sejumlah besar air hujan, mengurangi volume air yang mencapai permukaan tanah, dan memperlambat aliran permukaan. Yang kedua, ada pengisian air tanah. Karena meskipun sebagian air menguap, intersepsi memungkinkan air untuk lebih meresap ke dalam tanah secara perlahan, membantu pengisian kembali akuifer. Yang ketiga, regulasi iklim mikro. Karena pada proses evaporasi dari permukaan daun dapat menurunkan suhu lokal dan meningkatkan kelembaban udara, sehingga menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk. Memahami proses ini membantu kita mengelola sumber daya alam dengan lebih baik. Jadi, proses intersepsi itu terjadi melalui atmosfer yang kemudian menuju vegetasi, kemudian membawa air melalui intersepsi, kemudian menuju vegetasi dan ke tanah, kemudian yang terakhir adalah evapotranspirasi, sehingga tumbuhan bertindak sebagai jembatan penting antara atmosfer dan tanah dalam siklus air. Struktur vegetasi seperti kerapatan kanopi dan jenis daun sangat mempengaruhi jumlah air yang dapat dicegat. Ada 2 vegetasi, yaitu vegetasi padat, yaitu hutan tropis dan hutan hujan memiliki tingkat intersepsi yang tinggi karena kanopi yang lebat. Yang kedua, ada vegetasi yang jarang. Seperti di daerah dengan vegetasi yang jarang, sebagian besar air hujan langsung mencapai pada permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi intersepsi itu ada 3, yaitu struktur vegetasi, seperti jenis tumbuhan, kerapatan kanopi, luas permukaan daun, dan bentuk daun mempengaruhi kapasitas penangkapan air. Yang kedua ada karakteristik hujan, yaitu intensitas, durasi, dan frekuensi hujan menentukan seberapa banyak air yang ditahan oleh vegetasi. Yang ketiga ada kondisi atmosfer seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi matahari yang sangat mempengaruhi tingkat evaporasi air yang terintersepsi. Jenis-jenis intersepsi itu ada 4, yaitu intersepsi daun individu, yaitu air hujan yang ditahan oleh permukaan daun tunggal. Ini merupakan skala terkecil dari proses intersepsi. Yang kedua, intersepsi cabang, di mana air yang jatuh menimpa cabang dan ranting pohon, kemudian ditahan atau mengalir di sepanjang permukaannya. Yang ketiga itu ada intersepsi tajuk pohon, di mana total air yang ditahan oleh tajuk suatu pohon secara keseluruhan, termasuk daun, cabang, dan batang pada bagian atas. Yang keempat ada intersepsi kanopi hutan, di mana jumlah total air hujan yang dicegat oleh seluruh lapisan kanopi di ekosistem hutan. Pada intersepsi kanopi hutan ini memiliki dampak terbesar pada siklus hidrologi regional. Mengukur intersepsi itu ada beberapa metode dan tantangan. Mengukur intersepsi secara akurat
menjadi salah satu tantangan, namun sangat penting untuk pemodelan hidrologi. Ada 3 metode, yaitu metode langsung, yaitu menggunakan alat pengumpul hujan di bawah kanopi dan di area terbuka untuk menghitung selisihnya. Yang kedua, persamaan keseimbangan air, di mana menghitung intersepsi sebagai selisih antara curah hujan total, tetesan tajuk, dan aliran batang. Yang ketiga, ada pemodelan matematika, di mana menggunakan rumus dan model yang memperhitungkan faktor-faktor seperti luas permukaan daun, intensitas hujan, dan tingkat evaporasi. Dampak intersepsi terhadap siklus air dan ketersediaan sumber daya. Jadi, pada diagram ini menjelaskan bagaimana intersepsi atau penahanan air hujan oleh vegetasi seperti daun atau batang pohon mempengaruhi siklus air. Isi diagramnya itu, yang pertama ada curah hujan, di mana air hujan yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang kedua ada intersepsi, di mana sebagian besar air hujan ditahan oleh vegetasi seperti daun, cabang, dan batang. Air ini tidak langsung sampai ke tanah. Yang ketiga ada evaporasi, di mana air yang tertahan oleh vegetasi atau air intersepsi bisa menguap kembali ke atmosfer tanpa sempat masuk ke dalam tanah. Yang keempat, ada infiltrasi, di mana air yang tidak tertahan atau tidak lolos dari proses intersepsi akan meresap ke dalam tanah, sehingga menambah cadangan di dalam air tanah. Yang kelima, ada aliran permukaan. Aliran permukaan ini, sisa air lainnya mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Jadi, intersepsi sangat berpengaruh langsung pada jumlah air yang tersedia untuk aliran permukaan, pengisian air tanah atau infiltrasi, dan proses evapotranspirasi. Semua proses ini penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan kesehatan ekosistem. Jadi, maksud diagram ini adalah menunjukkan bagaimana air hujan yang jatuh ke bumi tidak semuanya langsung masuk ke tanah atau mengalir, melainkan sebagian tertahan oleh vegetasi, lalu bisa menguap, meresap, atau mengalir. Intersepsi dan perubahan iklim ada dua, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penanaman spesies pohon yang tepat, dan restorasi lahan. Degradasi dapat meningkatkan kapasitas intersepsi. Yang kedua, ada mitigasi. Melalui proses intersepsi, vegetasi dapat membantu mengurangi dampak gelombang panas dan menjaga kelembaban lokal yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Sehingga perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan dan suhu, yang secara langsung berdampak pada proses intersepsi dan efektivitasnya. Inovasi dalam pengelolaan intersepsi untuk keberlanjutan. Pendekatan inovatif diperlukan untuk memanfaatkan potensi intersepsi secara maksimal guna mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang pertama ada infrastruktur hijau perkotaan, seperti membuat atap hijau, dinding hijau, dan taman kota dapat meningkatkan intersepsi di lingkungan perkotaan sehingga mengurangi limpasan air hujan. Yang kedua, ada pertanian konservasi, di mana praktek pertanian yang meningkatkan tutupan vegetasi dan kesehatan tanah untuk memaksimalkan intersepsi dan retensi air. Yang terakhir, ada pemodelan lanjutan, seperti penggunaan teknologi sensor dan pemodelan canggih untuk memprediksi dan mengelola efek intersepsi di berbagai skala. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.